Shalom semuanya, para penonton setia channel Gereja Keluarga Tabernakel dan juga para jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Selamat datang kembali di acara Ngobrol atau Ngobrol Alkitab. Nah, kalau kemarin saudara kita sudah membahas tentang bagaimana perbandingan antara etika Kristen dan juga etika dunia ini. Nah, kalau bagi saudara yang belum nonton, boleh untuk ngecek channel kita. Cari aja ngobrol yang episode sebelum ini tentang etika. Nah, pada saat ini kita juga akan membahas tentang sebuah etika yang masih dikaitkan juga dengan etika Kristen. Dan ini tuh pembahasan yang sangat menarik, saudara. Nah, saya ingin tanya kepada setiap orang yang ada di sini, para pakar sekalian. Saya ingin bertanya, saya ingin bertanya kepada kita semua di sini. Kita di sini kan berasal dari kebudayaan yang berbeda-beda ya. Ini ada Manado, kita juga Chinese ya Maya. Terus ini ada Om Daniel sebagai orang Batak. Aku ingin bertanya sama Om Daniel terlebih dahulu. Apa tuh? Kalau di dalam kebudayaan Batak, bagaimana etikanya saat kita bertamu ke rumah? Jadi misalnya ke rumah orang Batak. Jadi misalnya dari etika kita yang bertamu ataupun etika dari penerima tamu gitu. Di dalam kebudayaan Batak. Yang bertamu dan penerima tamu. Betul. Oke. Artinya antara tuan rumah dan tamunya Dan itu tamunya, sendiri. iya betul. Memang kalau di kebudayaan kami di sana itu terutama masih di kampung-kampung, bertamu itu ada hal yang biasa. Betul. Artinya dijalankan dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin karena ya banyak hal lah. Artinya memang etika sosialnya seperti itu ya. Dan kita juga di budaya Batak itu mengenal yang namanya Dalihana Tolu. Ya kan? Artinya ada teman semarga kita ya kan, kemudian juga ada hula-hula yang semarga dengan ibu atau istri kita, atau juga ada yang namanya boru di mana perempuan-perempuan yang semarga dengan kita ya, wanita-wanita di sana. Nah kalau misalnya boru datang itu ke hula-hula itu selalu bawa makanan ya sebagai etikanya untuk menghormati, dan biasanya tuan rumah dan tuan rumah pun pasti akan menyiapkan makanan juga untuk itu. Kemudian kalau yang lain-lainnya, misalnya hula-hula datang ke boru, dia tetap bisa bawa makanan, bisa saja, tapi nggak diwajibkan lah. Tetapi boru yang menerima itu harus hormat dan menyediakan makanan dan minuman gitu kan. Kemudian kalau di sana juga ada seperti quote-unquote simbol-simbol ya. Simbol-simbol. Ini gimana nih? Misalnya ada seorang bertamu lah ya ke rumah seseorang tuan rumah, dan misalnya itu minumnya itu tidak terlalu penuh. Artinya di situ bahwa tamu itu pengen tamu itu cepat pulang. Jadi jadi lebih sedikit gitu kan. Berarti tamunya juga ngerti dong. Ya harus ngerti. Ya mengerti lah gitu kan. Atau misalnya kalau penuh berarti kan tamunya pengen ini. Misalnya kayak gini, ada pemuda mau datang ke rumah seorang wanita, lagi mau ini ngapel lah gitu. Bukan mau ngapel, mau perkenalan gitu kan. Wanitanya nggak suka, dikasihlah itu yang setengah itu kan. Itu gitu. Bahkan bisa lebih dari setengah gitu. Sekali teguk pulang kau gitu. Ya kira-kira begitu. Jadi itu ada simbol-simbol. Ada kode-kodenya. Berarti cowok itu juga ngerti ya? Ngerti. Dia nggak suka gitu. Tapi diterima, maksudnya yang perempuan itu tetap duduk bareng atau dia malah di kamar? Ya enggak dong, tetap ya. Artinya itu kok menghormati tamu ya, tapi ngerti sendiri. Tapi ada kode etik ya. Ada kode etik. Iya, ada kode etiknya ya. Tapi tadi menarik tuh bagian yang tadi bahwa ada apa tadi, hula-hula ya? Ya ada Dalihana Tolu itu dalam adat Batak, betul. Oh benar, Dalihana Tolu. Artinya betul. Ada yang di atas, ada yang sejajar, dan ada yang di bawah kita. Kira-kira gitu. Kira-kira kedudukannya begitu. ya. Ada kedudukannya, menarik. Nah, bagaimana kalau di budaya Manado sendiri caranya bertamu dan menerima tamu tuh bagaimana? Ya kalau di Manado itu kebudayaannya budaya secara kekeluargaan ya, kalau saya bilang tidak seperti yang di Medan ada tingkatan-tingkatan. Jadi kalau orang bertamu itu ya biasa dia datang bertamu, kemudian disambut oleh tuan rumah, disuguhin kopi misalkan gitu. Cuma memang kalau di Manado itu budayanya kalau menyediakan penganan kasih lah, kopi terhadap tamu itu selalu pasti hampir
penuh cenderung tumpal. Oke. Karena Oh, cara mereka dipenuhi. menghargai itu ya itu memang nggak Mirip tadi ya. iya nggak ngasih setengah. Walaupun mungkin kode-kode nggak suka tapi tetap penuh aja gitu Pak. Iya. Nggak ada istilah kita kode-kode setengah gitu. Karena memang di sana itu sangat menghargai yang namanya tamu di Manado. Suguhin kue misalkan atau makanan berat. Makanya kalau di sana itu ada istilah begini ya. Jadi kalau misalkan meja itu disambut tamu, ditaruh makanan dari ujung sini sampai ujung sini gitu, penuh. Tuan rumahnya ngomong, "Duh, jangan diperhatiin ya, nggak ada makanan." Ini makanan semua. Ini makanan semua. Karena mereka begitu menghargai tamu. Itu Walaupun- merendahkan hati meninggikan mutu. Itu dia. bisa jadi. Tapi ya gitu, dan di sana kalau orang misalkan bertamu mau tetangga, mau saudara dari jauh, bahkan kita nggak kenal, lewat tiba-tiba mampir bertamu, mungkin dia pengen butuh minum air mineral Iya. gitu ya, air putih, haus kausan, itu disuguhin bukan cuman pertanyaan pasti ya, ini menarik untuk orang Manado, selalu pasti ditanya, sudah makan? Nah, itu dia. Kalau pakai bahasa dialek kami ya, so makan. Sumakan. So makan. Padahal mungkin sudah makan atau belum makan, tapi selalu pasti itu kata-kata pembuka dari penerima tamu selalu itu. Bukan shalom, bukan puji Tuhan, bukan selamat iya. datang, bukan. So makan. Nah, Belum lapar. Masuk. Nanti kita kasih makan gitu. Kita nggak kenal orangnya. Oh ya, Masa sih? bisa begitu ya? Nah, bisa gitu ya? Bapak dari nanti sudah pas mau makan baru terjadi Dialog. dialog. Dari mana? Oh dari sana. Mau kemana? Oh mau ke sana. Marga apa? Oh bersaudara orang. Bersaudara kita misalkan masih ada kaitan. Kalaupun secara genetik atau kekeluargaan tidak bersaudara, tapi kita diikat dalam satu keluarga bersaudara secara Manado. Disuguhin. Itu budaya di sana. Orang pasti banyak tahu kalau datang ke Manado siapin satu hal. Tapi orang Manado di sini melakukan hal yang sama nggak? Sama, kita bahkan lebih kuat kali ya yang kita lakukan di tanah perantauan itu justru nilai kekeluargaan itu jadi lebih kuat karena kita di tanah orang. Kita di tanah orang. Dan budaya itu nggak lepas dari kita walaupun kita ada di tanah rantau. tadi kita suruh siapin apa katanya? Perut. Oh, perut. Kalau bertamu di Manado itu yang paling penting perut tuh. Kenapa? Makan terus. Mungkin Bu Dewi kali ya yang pernah ke Manado dulu Iya. Dia tahu cerita gitu. kalau sehari itu dia pergi ke beberapa gereja di mana dia datang ke rumah gembalanya. Nah, setiap dia datang bertamu, di situ dikasih makan berat. Makan. Lalu dia pindah lagi ke gereja lain karena pada waktu itu mau mendesain gereja di Manado. Nah, jadi diajak dulu untuk ke beberapa gereja-gereja supaya mengenal gereja-gereja di sana tuh seperti apa gitu. Nah, datang lagi ke pendeta yang lain, ke gembala yang lain, dikasih makan berat. Sampai akhirnya, aduh udah terima kasih saya sudah kenyang. Ya nggak apa-apa dimakan aja, terus nanti kita bawain ya, dibawain. Iya. Padahal datangnya cuma berdua, terus yang makan siapa? Jadi nilai etikanya begini, si penyedia yang tuan rumah, ya. yang tuan rumah menyediakan makanan, tamu itu walaupun sudah kenyang, sopannya ya kalau di Manado itu, walaupun hanya sedikit dimakan. Sampai Dirasain. ada istilah begini, walaupun hanya mengotori piring aja. Ngotori piring. Ya kalau dialeknya kita biar cuman kasih kotor piring. Eh. Itu tandanya kita menghargai tuan rumah. Yang sudah memberikan Nah, makanan. jadi kita makan mungkin 1 sendok makan, bukan 1 sendok nasi loh. 1 sendok makan kita makan sesuap. Sisanya gampang. Ada plastik di belakang. Iya, dibawain, betul, dibawain itu. Karena dia memang menyediakan itu buat tamu itu, bukan buat kami. Ini buat kamu. Jadi ini udah milik kamu loh. Iya. Kalau kamu nggak bisa makan di sini, makan aja sedikit. Nanti dibungkus. Jadi ada piring yang dicuci di dapur, di tempat cuci piring. Sisanya tenang, bungkus bawa pulang. Itu budaya di sana nih kan. Dalam hal bertamu dan menerima tamu. Gitu. Nah, kalau di budaya Chinese bagaimana, Mah? Sebenarnya kalau Chinese asli nggak terlalu tahu ya, Ya. karena Mama nih kita ini sudah Chinese Indonesia, Ya. jadi peranakan gitu. Tapi intinya begini, kalau kita bertamu ke rumah seseorang, yang pertama-tama harus dilakukan adalah kita berdiri dulu, jangan duduk. Sebagai silahkan masuk, udah masuk tuh jangan sibuk cari kursi, enggak, kita berdiri dulu.
nanti tamu yang punya rumah mempersilahkan kita, silakan duduk, silakan gitu. Nah baru kita duduk. Sebab kalau enggak kita nggak tahu nih kita disuruh duduk yang mana. Nanti mereka tuh pasti gini, silakan duduk, silakan duduk. Nah dia tunjukin kursinya, itu berarti bagian kita. Nah tapi sebenarnya yang paling menarik lagi adalah begini. Kita sebagai penerima tamu, tadi sebagai tamu yang datang ya, jangan duduk dulu. Sedangkan kita yang tuan rumahnya ini, kalau ada tamu yang datang, misalnya ini, kalau tamunya cuman ya bukan tamu keluarga, tapi tamu orang tua gitu. Nah itu tidak usah kita semua sekeluarga menyambut. Jadi kalau tamunya misalnya temennya mama yang datang gitu, anak-anak nggak usah ke depan gitu ya. Walaupun tetap nunggu di mana harus duduk gitu. Nah, tapi kalau tamu yang lebih menarik tuh kalau tamunya kerabat keluarga gitu. Nah, pasti begini, ketika kita datang semua anak-anak yang ada di keluarga, ada di rumah itu harus menyambut tamu. Jadi pernah misalnya kakaknya emak, dulu kan kakaknya mama ya, kakaknya emak dari Jawa Timur datang ke rumah itu 2-3 orang. Emak tuh kan 13 bersaudara, ini yang datang 3 orang gitu. Kita semua anak-anak nih nggak peduli mau kita lagi masak, kita lagi belajar, kita lagi beres-beres di mana, atau kita lagi main musik misalnya gitu, semua harus diletakkan. Semua anak datang ke depan ke ruang tamu lalu memberi hormat. Salam semua. Apa kabar? Salam. Terus kita anak berdiri, lalu udah mamanya jadi emak ya. Itu mempersilahkan mereka duduk. Di situ, lalu kita anak-anak boleh masuk. Hanya begitu, tapi itu udah tradisinya. Kalau misalnya sudah selesai itu, ternyata memang sudah waktunya untuk kita makan, ya otomatis kalau saudara datang, otomatis anak-anak di belakang langsung siapin makan, lalu diajak masuk, tidak langsung ke ruang keluarga gitu. Tapi kalau udah janjian, kadang-kadang ada yang nggak janjian, jadi dia datang ke Bandung karena acara yang lain, tapi ingat gitu ya, ada saudaranya yang di Bandung mendadak datang gitu. Tapi kalau udah janjian, aku mau ke Bandung ya, tanggal sekian gitu, nginep atau enggak gitu, itu biasanya langsung diajak masuk ke dalam. Nah, budayanya sama, salam, duduk, orang tua bicara, anak-anak jangan ikut campur. Kecuali kalau mereka bawa anaknya kita ajak main di tempat lain, tapi tidak boleh ganggu pertemuan percakapan orang tua. Nah itu kalau kita di budaya bertamu di rumah-rumah, ya bertamu di rumah-rumah, family atau apa gitu. Tapi kalau bertamu di perkawinan itu di pernikahan, itu kalau menurut saya di pesta pasti di Batak juga. Oh ya, di Batak betul. Sekali, jadi gitu. kalau di Batak setiap posisi itu sudah ada tempatnya. Yang tadi yang saya singgung di awal, ada kita Dalihana Tolu, ya kan? Iya. Jadi tempat hula-hula di mana, buru di mana, begitu sama yang semarga di mana itu. Dan itu dibedakan juga antara misalnya laki-laki dan perempuan. Nah, pastinya kalau pesta itu nanti dibagi 2 tuh tempat. Untuk kalau perkawinan dibagi 2 nah di sini untuk wanita, pengantin wanita dan saudaranya. Nah ini pria dan saudaranya. Nah di sini pun dari setiap seksi itu dibagi-bagi lagi seperti itu. Jadi posisinya sudah posisinya sudah ada. Nah, terus tamu-tamu yang bukan family bebas. Enggak. Kalau pesta adat biasanya itu semuanya terhubung. Pasti semua terhubung. Nah, kalau misalnya disatukan dengan resepsi itu nanti ada ruangan khusus. Jadi mereka nggak ikut itu. Iya. Ruangan khusus seperti itu. Jadi mereka bebas di situ. Kalau di kami di orang Cina tuh begitu biasanya tuh gini. Ada untuk pihak keluarga, tapi sama. Pada waktu kita datang, kita tidak menduduki kursi-kursi yang sudah dispesialkan.
itu kelihatan lah mejanya diatur, terus ada batas gitu, misalnya dengan bunga atau dengan apa gitu. Ini di resepsi ya, di resepsi. Nah itu udah ada disiapkan di situ. Biasanya kalau yang berhubungan dengan kedua mempelai langsung, ada 2 keluarga yang keluarga inti di situ. Tapi kalau saya mengadakan hajatan nih, saya menikahkan anak saya. Nah yang ada di meja yang satu itu adalah kedua mempelai dengan orang tua. Dan kadang-kadang juga dengan adik kakak yang langsung dari Yosuanya. Nah, tapi kalau adik saya misalnya itu enggak ikut di situ. Mereka disediakan di meja Tempat yang yang lain. Ya, Ya, berbeda tapi- langsung ya. Tapi ya. ada perbedaan. perbedaan. Itu dibedakan dengan tamu-tamu yang lain ya. Juga orang-orang yang masih family tapi jauh. Family jauh itu enggak disiapkan yang seperti itu. Oh enggak ya? Enggak. Kalau di Manado gimana? Nah ini Kalau di menarik. pernikahan. Kalau di Manado saya dengar tadi itu kayaknya nggak ada deh di Manado yang semacam Yang itu diatur gitu nggak ada ya? Jadi gini, kalau pernikahan di Manado itu, apalagi kalau di kampung ya, di kampung-kampung kita bikin tenda sendiri, ya kan di satu halaman yang luas. Itu pengantin pria, pengantin wanita sama orang tuanya kan selesai dari pemberkatan di gereja kan datang ke acara resepsi kan. Ya. Dia duduk di puade namanya kalau kita bilang itu. Puade di panggung. Lalu khusus untuk keluarga yang menikah itu, suami istri yang baru dan orang tua mereka dibikinlah misalkan satu meja khusus buat mereka saja, hanya untuk mereka berenam lah istilahnya begitu ya. Sisanya itu nggak ada yang diatur. Bebas. Satu meja aja semuanya. Gitu loh. Jadi kalau misalkan ini panggung, bentuknya panggung gini, ini pengantin. Nah, nanti kan ini di bawahnya kan, ini meja. Iya. Kita semua ya duduk atau berdiri nanti berhadapan di meja yang itu. Begitu doa makan, kita makan, ya kita makan bersama. Jadi nggak akan terlihat oh ini keluarga ini keluarga ini. Jadi keluarga baur aja ya. nyampur ya. Berbaur gitu. Semuanya sama ya. Ya paling yang biasanya yang mereka lebih suka prioritaskan misalkan keluarga hamba Tuhan. Keluarga pendeta. Tapi kadang-kadang ada juga keluarga pendeta yang tidak mau terlalu dispesialkan, diistimewakan. Ya udah kita sama-sama aja makan bareng gitu loh, bersama kita makan bersama. Itu namanya budaya kekeluargaan. Karena memang di Manado itu menjunjung tinggi yang namanya kekeluargaan. Secara keseluruhan ya orang Manado gitu. Makanya kan ada slogan di sana bilang kan torang semua basudara. Basudara ya. Itu bukan hanya sekedar slogan aja yang dimunculkan, tapi dalam kebudayaan masyarakat Minahasa Memang kayak gitu. itu memang kebudayaan kekeluargaan itu sangat kental. Sehingga tidak terlihat mana yang di atas, mana yang di tengah dan mana yang di bawah. Semuanya sama rata. Di sana begitu. Nah, jadi itu kan di perkawinan kami Menarik ya itu Nah, ya. dulu waktu Mama belum kenal Tuhan Yesus, dulu kan tidak kenal Tuhan Yesus ya. Tapi tata krama itu sudah tahu. Nah, ketika Mama percaya atau beriman pada Tuhan Yesus, ternyata di Alkitab itu diatur. Nah, sebelum masuk situ, kita tadi kan sudah membahas nih tentang etika bertamu sampai kepada etika pernikahan ya. Di pesta pernikahan itu kan bertamu kan ya personal lah gitu, cuma antara kita dan tuan rumah. Kalau ini kan menyangkut banyak orang Kalau gitu pernikahan, ya. Pernikahan ya. tuh kan banyak gitu porsinya. Nah, tadi kan kita baru bercerita dari Batak, dari Manado, dari Chinese gitu ya, dari Cina peranakan. Mungkin di antara saudara yang lain mungkin ada lagi yang tahu bagaimana etikanya misalnya di adat Dayak misalnya, atau misalnya di Papua, di Ambon ya gitu kan, di kita Bali punya mungkin gimana. ada sendiri. Nah, itu kalau misalnya saudara tahu, saudara boleh tulis di kolom komentar di bawah biar kita sama-sama menambah pengetahuan kita, Ceritakan wawasan gitu ya. kita gitu. Oh, kalau di sana bertamu tuh begini, pernikahan tuh begini. Nah, itu boleh saudara yang tahu boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, kita lanjut tadi ke yang masalah tadi. Hal ini tadi seperti apa yang Mama katakan itu dibahas di dalam firman Tuhan. Iya, Ternyata dalam ada Alkitab disinggung ada. dalam Alkitab. Nah, di mana tuh, Mak? Mungkin boleh coba, Mama, kita buka di Lukas kita 14. Lihat bersama-sama. Lukas berapa? Lukas 14 14. ayat 7 sampai ayat 11 kita baca bergantian boleh? Ya. Boleh. Dari Om Daniel dulu. Ya, saya. Ya. Lukas 14 ayat yang ke-7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan.
Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Wah, ini Nah, menarik ya. kalau kita baca di sini ya, saya tuh heran waktu baca ayat 7. Bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Dulu kan saya belum kenal Tuhan Yesus, tapi ketika kita hadir, diundang, kita diundang ke pesta pernikahan, kita ini datang sebagai tamu, tidak berebut kayak gini. Iya ya. Kita berdiri, nggak usah pesta pernikahan, di rumah aja. Kita juga nggak langsung duduk sebelum dipersilakan. Kalau di perkawinan itu pasti ada asyarnya yang ngatur, yang ini duduk di mana. Jadi kita tuh semua nggak berebut, walaupun tahu ada tempat yang istimewa di sana, nggak berebut kayak gitu. Kalau saya lihat ini kok berebut sih, makanya Tuhan Yesus mengatakan begini, jangan duduk di tempat kehormatan gitu ya. Terus saya ingat pernah satu kali kita diundang nih. Ya di acara, kita diundang di acara PGPK. Oke. Kita ini sebagai tamu, kita diundangnya khusus karena kita suruh nyanyi. Paduan Jadi suara kita GKT. grup paduan suara GKT akan mengisi acara. Jadi pasti pada waktu kita datang itu sudah ada ditulis tempatnya Oke. ditulis paduan suara GKT. Nah itu kita udah ditanya berapa orang sih yang datang. Nah disediain kursinya di situ. Itu di deret paling depan. Lalu yang di deret tengah, jadi kita paling depan sebelah sebelah kanan. Betul. Lalu ada yang deret Aku tengah. ingat sekarang. Deret tengah itu kan ada tulisannya VIP gitu. Oke. Nah, terus di sebelah sana juga ada lagi apalah angklung atau apa gitu. Cuman yang VIP di tengah itu memang kita lihat ada beberapa baris. Nah, ketika acara sudah dimulai, tadinya kita nggak sadar juga sih siapa juga sih yang duduk yang di tengah gitu ya, nggak sadar gitu. Udahlah, nggak peduli, kita kan ya udah duduk. Tapi waktu acara hampir dimulai, itu ruangan udah jadi penuh. Kita kan juga nggak terlalu memperhatikan gitu. Ruangan itu udah menjadi penuh. Tiba-tiba salah seorang dari yang ikut paduan suara, lihat orang itu disuruh pindah ke belakang. Tadinya dia duduk di paling depan. Dia dekat duduk di VIP di paling depan. Artinya dia menduduki tempat orang ya. Iya, dia mungkin merasa bahwa ya. dia ini orang penting. Makanya dia diduduk di kursi very important person. merasa Dia ya. merasa Persoalannya kan begini. Dia di undangan kan tidak menerima undangan untuk duduk di VIP kan. Iya. Tidak ada dong gitu. Iya, Dan itu jelas ditulis VIP. Betul. Tapi mungkin kalau menurut saya ya, kita pada waktu kita pernah sebagai undangan paduan suara atau misalnya sebagai undangan yang bukan ngisi acara gitu. Kalau kita tahu ada VIP, kita ya mungkin sih dia merasa VIP. Kita kan nggak pernah duduk di situ kalau nggak disuruh gitu kan. Iya, kan kalau mungkin di undangan kan kita ditulisin kan di Tapi situ kalau kan. PGPK mah nggak ada undangan yang itu undangan hard copy nggak ada. Semua udah sok yang mau datang yang siapa aja ada daftarnya. Dari gereja-gereja perwakilannya siapa udah ada daftarnya pas kita datang. Nah terus saya si orang yang di paduan salah satu orang paduan saya lihat orang itu disuruh pindah ke belakang gitu. Nah itu saya ingat sekali pada saat itu si pembicara baru datang. Nah pembicara itu membawa beberapa rombongan kan, rame kan di belakang. Terus saya noleh ke belakang gitu. Oh ada pembicaranya tuh datang gitu. Terus yang grup paduan suara lihat orang itu disuruh duduk di belakang. Iya, Kan malu sekali. bukan tempatnya Malu dia. sekali pada waktu dia datang
orang-orang nggak memperhatikan dia merasa dirinya dia penting, dia duduk di tengah. Itu mirip dengan yang kita baca barusan tadi ya. Iya. Nah, terus udah gitu pada waktu dia disuruh pindah ke belakang, semua orang sudah penuh di situ melihat ke dia dong. Oh, ini orang di situ. Iya ya. Malu deh, kayaknya malu banget. Makanya Tuhan Yesus ngajarin supaya kita nih anak-anak Tuhan nih jangan dipermalukan seperti itu. Ya kan? Kita jangan ngerasa orang penting lah. Ya, Ya, kita memang dari konteks yang Lukas tadi memang diajarkan untuk supaya kita tidak berebut untuk mencari tempat-tempat kehormatan. Sebetulnya dari itu kan. Jadi berhubungan dengan kesombongan, dan saya pikir apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar etika sopan santun, tapi harus menjadi sikap hidup dari orang-orang Kristen untuk tetap rendah hati. Iya, etika Ya, rendah saya hati baru gitu. menemukan ayat tadi di Filipi 2 Nah, ayat yang ketiga. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, Iya. seperti itu. Artinya kalau kita menghormati bahwa kita itu Tuhan menginginkan kita untuk bisa rendah hati, untuk bisa menghormati orang lain. Iya. Jadi Ya. mendahulukan orang lain lah ya. Mendahulukan orang lain, bukan Iya. dirinya sendiri Ya, itu. artinya kan kalau orang yang karakternya rendah hati itu ya selalu berusaha untuk menempatkan diri pada posisi yang tidak harus di depan. Iyalah. Ya. Kan begitu. Kan Otomatis ya. kita kan sudah tahu ya dalam budaya kita depan itu tempatnya orang penting. Iya. Dalam budaya kita kan tempat orang yang dikhususkan. Jadi seperti Pak Daniel bilang tadi, jangan pernah merasa penting deh dalam hidup. Ini mengajarkan kepada kita secara keseluruhan. Kalau misalkan contoh saya aja ya, misalkan diundang di dalam sebuah pelayanan, disuruh khotbah nih, Iya. Pak tolong khotbah Pak di sini. Oke, saya datang. Begitu saya datang, walaupun saya tahu posisi saya pasti di depan, tapi saya nggak akan ujuk-ujuk datang tiba-tiba langsung Ke depan, di depan. iya benar. Kenapa? Saya berusaha untuk paling tidak di tengah atau di belakang. Nah, menunggu yang punya acara yang mempersilahkan, Pak silakan maju ke depan. Waktu lalu kita kan Betul, diundang betul, di Kodiklat kan, Iya, Angkatan Darat kan, kita saling dorong di depan. Nggak enak, di depan. Udah saya di sini gitu. Ibu Gemblang saya mau di sini, Ibu Gemblang bilang saya mau di depan nggak? Kita saling, karena menyadari diri bahwa meskipun kita sebagai tamu yang diundang. kita yang akan melayani full dari musik, pemimpin pujian sampai khotbah, tapi kita berusaha untuk tidak menempati. Begitu pemiliknya datang, penanggung jawabnya datang, Pak silakan duduk di depan. Itu seyoknya budaya begitu. Menunjukkan sikap rendah hati yang tadi Pak Daniel sudah sampaikan kepada orang. Supaya kita tidak dipermalukan seperti kejadian yang ini, Yang di sini. yang di Betul. Alkitab dan yang itu. Ya, itu juga memberikan gambaran kepada kita bahwa konsep kerajaan Allah itu terbalik dengan dunia. Ya kan, di mana orang-orang saling berebut untuk dihormati, sedangkan menurut kerajaan Allah siapa yang rendah hati justru itu yang Yang mendapatkan akan kemuliaan. ditinggikan. Makanya dia seperti yang ada di mana? Ayat 11. Yaitu Lukas 14 ayat 11. Markus 10 ayat 24. Oh, Markus. Bisa Mika baca Markus 10 ayat 24. Markus 10 ayat yang ke 44. 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, itu maksudnya. Jadi konsep kerajaan Allah itu justru terbalik dengan apa yang menjadi konsep dunia ini. Kalau dunia kan mencari penghormatan, pengen dipuji, Betul. ya kan pengen dianggap orang penting, itu dunia. Betul. Tapi kalau kerajaan surga jangan. Iya. Rendahkanlah hatimu. Di dalam Yakobus 4 ayat 6 Ibu Gembala bisa baca. Oh ya, Yakobus berapa? Yakobus 4 ayat yang ke-6. Kita lebih banyak baca Alkitab supaya tahu. Namanya ya. juga ngobrol kan? Namanya ngobrol 4 ayat. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar Yakobus 4. Iya, itu benar. Iya betul. Ini yang Allah menentang orang. Iya, ya yang itu congkak. nantinya lanjutannya. Oh, iya, Coba iya, diselesaikan dulu, Mah. Ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Rendah hati. Jadi kita belajar untuk tidak sombong.
tidak congkak, tidak mencari mementingkan kepentingan diri sendiri. Kita diajarkan untuk rendah hati, itu budayanya. Betul. Itu etika Kekristenan, Kristen yang betul. harus diajarkan. Dan itu tercermin dari tingkah laku kita. Iya. Termasuk cara kita duduk dan Iya, sebagainya. betul. Bukan berarti orang yang duduk di tempat yang paling belakang nggak dihormati. Betul. Justru salah loh. Betul. Kalau kita misalkan dalam sebuah acara kita duduk di belakang, ya kan. Satu ketika saya pernah hadir sebuah acara di Manado. Kalau nggak salah KKR. Ada seorang pasangan suami istri duduk di paling belakang. Orang warawiri lewat lalu lalang cuekin orang ini di gereja. Tahu-tahu begitu datang ketua panitia dan gembalanya, begitu datang sungkeman mereka, Pak ke depan Pak. Orang mulai lirik, ini siapa ini? Orang penting ternyata. Orang penting, kita kan gak kenal siapa dia kan. Ternyata dia orang penting, dia duduk di belakang. Jangan duduk di sini Pak, duduk di depan gitu. Jadi duduk di belakang itu bukan berarti merendahkan kehormatan kita, lalu duduk di depan otomatis meninggikan kehormatan kita. Tidak. Nah ini kan kalau kita membahas ya dari apa yang tadi Lukas 14 itu, Ya. itu tuh kan kita harus baca ini dari latar belakang kebudayaan Yahudi. Iya, Ya betul. kan? Soalnya kalau kita misalnya kaitkan ini dengan kebudayaan Manado tadi, nggak relate gitu. Ya. Karena di dalam perkawinan tadi kan kita semua bersaudara, berarti Bersaudara. semuanya nggak ada tempat yang Ya. lebih penting, nggak ada apa. Tapi relate dengan etika kekristenan. Betul. Tidak Ya kan? saling mementingkan diri Tidak saling sendiri. Satu Iya. itu ya. Jadi dalam kita melayani di gereja pun kita jangan sibuk mencari tempat-tempat terhormat sebetulnya. Jadi mungkin istilahnya kalau jokesnya begini, di Manado itu budaya kekristenannya sudah tinggi Mika. Jadi ya, Jadi ya. tidak perlu diatur budayanya, kita sudah tahu budayanya kita seperti apa, menghormati. Seperti yang saya bilang tadi, saya tambahkan. Bukan berarti kita secara kekeluargaan bersama-sama lalu nilai etikanya nggak ada, bukan. Misalkan orang lebih muda, dia pasti, saya sudah sering lihat dan kami juga diajarkan orang tua begitu ya, mendahulukan yang lebih tua. Betul. Jadi begitu kita mau makan, kita nggak sekonyong-konyong tiba-tiba datang, minggir kau, saya dulu. Enggak. Om, duluan om. Kami nanti belakangan. Itu secara otomatis terjadi di sana, saling menghargai. Karena kalau enggak di rumah kena tampar. Nggak sopan kau tadi ya. Iya. Saya ingat ya kalau dulu ini agak sedikit melenceng. Di sekolah ini kita sudah sering kali bahas ya. Bikin kesalahan, dipukul guru. Tak. Pulang rumah nangis. Kenapa kamu? Saya dipukul guru. Kamu bikin kesalahan apa? Saya tadi selalu begini. Oh, kurang gurunya. Sini, papa tambah hajar. Jadi bukannya itu Bukan etika. ideal. Jadi diajarkan memang kamu salah. Nggak boleh begitu. Harus Ya, ya, menghormati ya, ya, ini ya. gitu. Nah, lah. berarti etika Kristen yang paling penting itu adalah tetap hidup dalam kerendahan hati. Betul. Nah, Ini kan kalau misalnya di dalam perjanjian baru nih, kalau di perjanjian lama ada nggak tuh mah ayat yang Ada. menunjukkan kerendahan hati? Ada. Kita baca ya. Amsal 25 ayat 6 dan 7. Amsal 25. Oke, Mika baca ayat. Iya. Mika baca Baca ayat aja yang deh 6 semua, ya? Mika Atau baca. baca semua. Langsung Oke. aja. Amsal 25 ayat 6 dan 7. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Ini ada lanjutannya untuk ayat 8. Nah, jadi ini tuh maksudnya begini. Kalau raja-raja zaman dulu, dia kalau duduk nggak selevel dengan kita lantainya. Selalu dibikinkan panggung. Ya, selalu dia duduknya lebih atas, level lantainya lebih atas. Ya, pasti. Kita pasti lebih rendah, Ya. rakyat lebih rendah, orang-orang abdi kerajaan Abdi gitu ya. dalam gitu ya. Abdi dalam itu lebih rendah. Nah, kalau ada tamu, kalaupun dia itu mungkin pembesar dari Negeri lain. lain, kerajaan gitu. lain. Iya, tetap diajarkan jangan langsung naik di panggung. Jangan, udah di bawah dulu. Karena lebih baik nanti ada yang ngatur kan, kalau di kerajaan itu pasti ada yang ngatur. Lebih baik silakan Pak di atas panggung. Silakan duduk di sebelah raja kami, misalnya gitu. Daripada udah di atas, maaf ya Pak, ini bukan kamu, tempatnya bukan di sini, tempatnya kamu di bawah, turun kan, malu. Malu, Nah, betul. ini tuh Amsal ini mengajarkan satu hal, tata krama yang bijak, etika yang bijak, supaya kita tidak dipermalukan. Karena menghadap raja sendiri nggak bisa sembarangan. Iya. Kita tahu lah kalau kita sering lihat ya di budaya Jawa aja misalnya gitu. Kalau udah di keraton nih, kalau rajanya ada di atas kursi kehormatan, orang yang mau menghadap raja juga jalannya mesti sambil jongkok. Sambil jongkok ke depan gitu. Dia maju dengan jongkok, dia
keluar juga tidak maju tapi mundur. Mundur. Iya, Oh, gitu. Dengan jongkok. Nggak membelakangi raja. Nggak boleh itu. Nggak boleh, itu kan Sangat. pantang ya. Nah, itu. Betul. Iya. Jadi ini sikap yang dimana kalau saya lihat dari ayat ini tuh sebetulnya kadang-kadang kita juga merasa sudah melakukan banyak di hadapan Tuhan. Akhirnya sombong gitu kan, kita berdiri nih. Nah, Berlagak siap ya. berlagak lah gitu kan. Padahal kita harus sadari bahwa segala sesuatu yang kita terima itu makanya dikatakan kasih anugerah Iya. dari Iya, Tuhan betul, Yesus dari Tuhan gitu kan. Dan itu yang membuat banyak pendeta-pendeta sekarang, hamba-hamba Tuhan yang lain itu merasa bahwa dia menjadi pongah nih, saya sudah punya gereja berlagak besar ya, nah, di iya, hadapan iya. Tuhan itu kan. Bahkan mirisnya mungkin Bang dia sekarang banyak orang yang berlagak dia lebih Tuhan dari Tuhan. Bisa jadi. Nah, itu. Iya benar ya. Oh, Iya kan? Wah, kayaknya dia lebih dewa dari dia lebih sakti dari Tuhan. Ini menarik loh. Tadi kalau kita baca di Perjanjian Baru, kita bahas tentang peristiwa pesta itu. Itu saya melihat itu relasi antara manusia dengan manusia. Betul. Iya. Kalau di ini yang di Amsal itu gambaran relasi antara manusia dengan Tuhan. Tuhan, betul. Kan raja kan? Raja di atas Ini segala keras raja. loh, keras. Jangan berlagak di hadapan raja. Iya. Atau berdiri di tempat para penguasa. Jangan berlagak. Iya. Karena ayat selanjutnya, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada diusir turun ke bawah. Iya, Artinya mengajarkan betul-betul relasi antara kita dengan kita. Alkitab mengajarkan untuk kita rendah hati. Rendah hati ya. Apalagi kita dengan Tuhan. Dengan Tuhan gitu. Lebih Ya, dan rendah hati kalaupun lagi. mau yang jangan kita meninggikan diri, biarkan Tuhan yang meninggikan kita. Itu makanya diajak ya kan seperti Iya. itu kan. Kalau saya kaitkan begini, kalau kepada Tuhan yang kamu tidak lihat saja, kamu bisa sombong. Iya. Kepada manusia Iya, yang kamu kamu lihat lihat aja saja betul. kamu bisa sombong. Bagaimana kepada Tuhan Kepada yang tidak Tuhan. kamu lihat? Artinya memang selalu Tuhan menurunkan sebuah hukum, payung hukum kepada kita tentang etika. Bagaimana kita berperilaku kepada sesama manusia, tidak usah mengambil tempat duduk orang lah kalau tadi kan gitu. Iya, ya. Ke Tuhan juga kamu nggak boleh mengambil sembarangan. Makanya dikatakan Tuhan bilang lakukanlah tugasmu. Gitu kan, Betul. itu aja. Itu nilai baik dalam dunia kekristenan. Ya, aku jadi ingat ya kalau dalam perjanjian lama kan ada kisah Esther gitu kan. Kalau Esther itu kan sebenarnya dia kan pembesar kan, Betul. ratu, ya. Ratu loh dia. Posisinya adalah ratu, tapi Ketemu tidak dengan- boleh sembarangan menghadap raja. Juga Tanpa ada diundang. tanpa diundang Iya. gitu, tanpa dipanggil oleh raja gitu. Waktu itu Raja Ahasiweros kan. Iya. Tapi kan makanya waktu itu dia ini banget ya, takut gitu untuk mau bertemu dengan raja tuh. Dia bilang, ayo kita berpuasa semuanya kita. Karena saya ingin bertemu nih. Karena hukumannya nggak main-main. Hukumannya Memanggil saja bukan memanggil suamiku, tetapi tuanku ya Tuanku raja. ya Tuanku ya Bukan raja, iya. suamiku, bukan. Itu istrinya loh. Harusnya kan Iya. ratunya kan. Ratunya. Tapi dia nggak manggil Abang suamiku, gitu. abangku, kakak gitu. Iya, benar. Ya tuanku raja. Itu nilai cara berbicara, Iya. cara bersikap, moralitas Bertutur, kita, ya. bertutur Bertutur, kata. ya, betul. Diatur dalam Alkitab loh. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil tuh adalah ingatlah selalu saudara bahwa kita ini kan adalah anak-anak Tuhan, ya kan? amin. Ya kita anak-anak raja di atas segala raja. Kita harus menghidupi etika Kristen yaitu hidup dengan rendah hati ini. Ya, ya, Karena itu ini kan kesimpulannya etika di situ, Kristennya ya, kan hidup pentingnya. dengan rendah hati Jangan sebenarnya. sombong gitu ya. Jangan sombong, jangan merasa bahwa diri kita adalah yang paling Lebih penting, gitu. gitu. Kalau kita mendapat malu, ingat bukan saudara saja yang malu, tapi yang Tuhan. dipermalukan Bapa di surga. Karena kita Amin. ini anak dari Bapa di surga. Amin. Kita ini anak dari Raja segala raja gitu loh. Nah, jadi kita harus menghidupi etika Kristen yaitu kerendahan hati. Sebenarnya masih banyak sekali etika-etika Kristen yang lain yang akan kita bahas di ngobrol-ngobrol selanjutnya. Iya, Mungkin saudara punya apa ya, pertanyaan atau punya Tanggapan. usul kayak tolong dong tim ngobrol GKT bahas tentang etika ini gitu misalnya, etika apa yang saudara punya usul, silakan usulkan di kolom komentar di bawah. Nah, tapi untuk ngobrol kita yang kali ini cukup sekian. Kalau saudara merasa video ini memberkati, jangan lupa klik like, kemudian subscribe dan nyalakan notification bell sehingga tidak ketinggalan ngobrol-ngobrol selanjutnya. Dan pastinya kalau ini memberkati, boleh di-share ke teman-teman lain yang membutuhkan mendengar ngobrol ini. Untuk itu acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.